Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anakku sekalian, siswa-siswi MI Khosinatul Ulum kelas 4. Semoga kita tetap dalam keadaan sehat dan semangat dalam belajar. Berjumpa kembali bersama saya Bapak Aris Hidayat dengan mapel Sejarah Kebudayaan Islam atau SKI, di mana pada pertemuan awal yaitu disampaikan oleh Bapak Sahli tentang dakwah Nabi Muhammad SAW, di mana dakwah beliau dimulai ketika Nabi diangkat menjadi Rasul, yaitu pada umur 40 tahun setelah menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya dengan kondisi orang-orang Arab atau masyarakat Arab yang sudah kental dengan kebudayaan atau kultur yang sudah dibangun dari nenek moyang mereka, tentu menjadi sebuah hal yang baru, menjadi sebuah yang asing dengan adanya agama Islam. Tentu saja dengan dakwah Nabi Muhammad ini perlu adanya strategi agar nanti Islam dapat diterima oleh orang Arab. Maka dari itu pada pertemuan kali ini kita akan belajar mengenai strategi apa saja yang dilakukan Nabi Muhammad dalam menyampaikan agama Islam kepada orang Arab. Yang pertama dilakukan Nabi dalam mendakwakan Islam adalah yaitu strategi pertama secara sembunyi-sembunyi. Dakwah Nabi Muhammad SAW secara sembunyi-sembunyi, di mana dakwah Nabi ini dilakukan kepada keluarga serta kerabat dekat serta sahabat-sahabat dekat. Nah, strategi ini atau dakwah secara sembunyi-sembunyi ini dilakukan selama 3 atau sampai 4 tahun, ya, 3 sampai 4 tahun di rumah Arkam bin Abil Arkam. Nah, ini bisa dilihat di rumah Arkam bin Abil Arkam, di mana ini hanya terbatas untuk kerabat, keluarga dan sahabat-sahabat dekat. Nah, kita tahu bahwasanya ketika kita mendakwakan sesuatu hal yang baru, maka akan sangat riskan ketika kita lakukan secara terang-terangan. Nah, kita tahu sendiri orang Arab dulu sudah kental dengan agama leluhurnya waktu itu, dengan kultur yang budaya yang berbeda. Maka hal ini atau dakwah yang pertama secara sembunyi-sembunyi adalah hal yang paling efektif. Dari beberapa kerabat, keluarga dan teman-teman Nabi ini ada sekitar 30 orang yang mengikuti Nabi, dan selanjutnya disebut dengan as-sabiqunal awwalun, yaitu as-sabiqunal awwalun adalah orang-orang pertama atau orang-orang yang masuk Islam pertama kali. Nah, di sini kita bisa lihat, ya, di sini kita bisa lihat ada 11 sahabat dan keluarga. Nah, ini yang pertama adalah Khadijah binti Khuwailid. Nah, tidak lain adalah seorang istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua Ali bin Abi Thalib, ini saudara sepupu Nabi. Yang ketiga Abu Bakar As-Siddiq, ini dari kalangan sahabat Nabi, ya, sahabat Nabi Muhammad SAW yang nantinya menjadi Khulafaur Rasyidin atau pengganti Nabi setelah beliau wafat. Yang keempat atau D, Ummu Aiman, ini adalah seorang pengasuh Nabi Muhammad SAW. Nah, pada waktu itu Nabi waktu kecil diasuh oleh Ummu Aiman. Selanjutnya ada Utsman bin Affan, yaitu sahabat Abu Bakar. Ya, sahabat Abu Bakar. Berarti ini Abu Bakar dengan Utsman adalah sahabatan, dan nantinya Utsman bin Affan termasuk Khulafaur Rasyidin.
Ada selanjutnya ada Zubair bin Awam dari kalangan sahabat Abu Bakar, Sa'ad bin Abu Waqqas sahabat Abu Bakar juga. Ada selanjutnya ada Tolhah bin Ubaidillah sahabat Abu Bakar, Abu Ubaidah bin Jarrah ini juga sahabat Abu Bakar, Arkam bin Abil Arkam ini sahabat Abu Bakar juga, ini sekaligus rumahnya menjadi dakwah Nabi. Yang terakhir ada Zaid bin Harisah, adalah anak angkat Nabi Muhammad SAW. Dari sini kita tahu bahwasanya dari ke-11 orang ini, ini yang dinamakan as-sabiqunal awwalun atau orang-orang yang pertama kali masuk Islam, di mana terdiri dari keluarga Nabi dan sahabat-sahabat Nabi. Kalau dilihat dari sini, Abu Bakar sangat berjasa, yaitu dengan mengajak teman-temannya mulai dari Utsman, Zubair, Sa'ad, Tolhah, Abu Ubaidah serta Arkam bin Abil Arkam. Itu dalam dakwahnya secara sembunyi-sembunyi ini dilakukan secara halus, secara tidak diketahui oleh masyarakat orang banyak, sehingga ketika Nabi mendakwakan secara sembunyi-sembunyi bisa dilakukan dengan lancar, bisa dilakukan tidak perlu menghadapi rintangan yang sangat keras dari orang-orang Arab. Nah, itu adalah strategi pertama kali Nabi Muhammad dalam mendakwahkan agama Islam. Memang perlu dalam hal apapun dalam menyikapi apapun perlu adanya strategi. Di mana terkadang kita di kejadian tertentu harus dengan strategi A, harus strategi B, ini sangat menentukan. Nah, ini dari sini kita perlu kita diberi pelajaran oleh Rasulullah bahwasanya kita tidak harus atau tidak bahasanya kita dalam mengkaji kejadian perlu mengetahui situasi dan kondisi. Ketika seperti Nabi Muhammad ini dalam hal ini adalah agama baru dengan orang Arab kultur yang sudah lama melekat, maka harus dengan secara sembunyi-sembunyi. Kalaupun dengan secara terang-terangan, maka ini nanti tidak akan jalan. Nah, begitupun juga kita dalam menghadapi masalah perlu adanya strategi. Nah, ini secara tidak langsung diajarkan kepada kita bahwasanya ketika kita menyikapi masalah, kita menyikapi suatu hal, perlu adanya strategi agar masalah tersebut dapat diselesaikan dengan baik dan lancar, seperti itu. Selanjutnya setelah Nabi melakukan dakwah secara sembunyi-sembunyi dan kemudian dirasa sudah cukup dan sudah dikenal oleh orang banyak, maka beliau melanjutkan dengan dakwah secara terang-terangan. Nah, untuk dakwah secara terang-terangan ini termasuk strategi kedua dari Nabi setelah dakwah Nabi secara sembunyi-sembunyi. Nah, untuk dakwah Nabi secara terang-terangan kita bahas untuk di pertemuan berikutnya. Sekarang yang perlu ditekankan oleh anak-anak sekalian yaitu mengetahui bahwasanya dakwah Nabi secara sembunyi-sembunyi dilakukan bersama kerabat dan keluarganya, serta mengetahui siapa saja termasuk orang-orang yang memeluk agama Islam pertama kali yang kemudian disebut as-sabiqunal awwalun. Nah, saya kira untuk pertemuan kali ini kita cukupi sekian. Untuk selanjutnya dakwah Nabi yang secara terang-terangan dilanjutkan pertemuan berikutnya. Jangan lupa anak-anakku sekalian untuk menghafal sahabat serta keluarga Nabi yang termasuk as-sabiqunal awwalun.
Nah, terima kasih untuk pertemuan kali ini. Semoga kita tetap sehat. Saya ingatkan lagi, semoga kita tetap sehat, semoga kita diberi kelancaran. Jangan lupa jaga kebersihan, jaga kesehatan. Selamat siang. Saya kira cukup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.